Yes, halo, selamat datang kembali di video aku. Kali ini aku bakalan ngejelasin tentang materi dari masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu tentang perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Jadi setelah sebelumnya dibahas tentang kebijakan-kebijakan, tentang dampak dan pengaruh, kali ini aku mau jelasin gimana sih rakyat Indonesia menghadapi kolonialisme Jepang. Gimana tindakan mereka, apa mereka diem aja atau kayak gimana di lesson kali ini. Jadi pastiin untuk tetap tonton videonya sampai akhir. Dan buat kalian yang belum tonton video-video sebelumnya, boleh banget ditonton supaya kalian makin paham apa yang bakalan aku jelasin di lesson ini. Oke, mari kita mulai. Jadi setelah Jepang ini mengkoloni Indonesia, mereka kan pasti rakyat Indonesia tuh nggak mungkin diem aja. Makanya timbullah perlawanan-perlawanan dari berbagai daerah dengan berbagai bentuk. Ada yang mulai diem-diem, perlawanan diem-diem, sampai perlawanan yang bersenjata yang dilakukan karena Jepang itu udah mulai kurang ajar lah istilahnya. Jadi propaganda Jepang untuk menciptakan kemakmuran bangsa-bangsa Asia itu jauh dari kenyataan yang dijanjikan gitu. Nah, Jepang itu justru secara terang-terangan menindas bangsa Indonesia dengan kejam. Tata kehidupan rakyat yang normal dijungkir balikan. Norma-norma yang berlaku di masyarakat juga diinjak-injak. Akibatnya muncullah perlawanan-perlawanan terhadap pendudukan militer Jepang. Dan perjuangan para pemimpin bangsa dalam melawan pendudukan Jepang ini dilakukan seperti yang aku bilang bermacam-macam. Yang pertama itu ada dengan perlawanan strategi kooperasi. Perlawanan dengan strategi kooperasi atau bekerja sama ini muncul karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Jadi pemerintahan pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui organisasi-organisasi yang bentuknya ditujukan bagi kemenangan perang Asia Pasifik. Nah, jadi tokoh-tokoh pejuang nasionalis kemudian memanfaatkan semua organisasi bentukan Jepang itu dengan cara menggembleng kaum muda agar terus berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Selain itu juga mereka berhasil merumuskan rancangan UUD dan dasar negara yang akan diperlukan apabila negara itu telah merdeka. Jadi beberapa bentuk perjuangan bangsa Indonesia dengan strategi ini bisa dilakukan melalui organisasi Putra, terus juga ada Jawa Hokokai, ada juga MIAI dan Masyumi, terus juga Chuo Sangiin, dan lewat BPUPKI dan PPKI. Jadi di sini mereka melawan ingin merdeka tapi dengan cara-cara yang masih oke lah, aman gitu, cari aman. Mereka kumpul, berdiskusi, merumuskan, mencari tahu gimana caranya untuk merdeka. Walaupun Jepang pun gak tinggal diam. Buktinya dengan dibubarkannya organisasi Pusat Tenaga Rakyat yang dianggap mengkhianati Jepang gitu. Itu kan dibubarin. Mau tahu ceritanya gimana? Langsung aja disimak di lesson-lesson sebelumnya. Oke. Yang kedua itu ada perlawanan dengan strategi gerakan ilegal atau strategi di bawah tanah. Nah, pergerakan ini muncul akibat terlalu kuatnya pemerintahan Jepang melarang golongan oposisi. Jadi gerakan nasionalisme yang ada itu ternyata nggak mampu menandingi kekuatan pemerintahan Jepang. Oleh karena itu, beberapa pejuang nasionalis akhirnya mengambil jalan untuk lewat tindakan ini, tindakan yang ilegal. Dan strategi perjuangan tersebut ternyata bisa terorganisir dengan rapi dan dilakukan rahasia. Jadi mereka diam-diam bersembunyi untuk menghimpun kekuatan rakyat, terus juga berusaha menekankan semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan. Dan jaringan ini pun dilakukan lewat perusakan terhadap sarana dan prasarana milik Jepang. Terus beberapa juga ada yang melakukan sabotase. Dan beberapa kelompok pergerakan nasional yang dijalankan menggunakan strategi bawah tanah ini antara lain kelompok Sultan Syahrir. Jadi kelompok Sultan Syahrir ini merupakan kelompok pemuda di bawah pimpinan Sultan Syahrir.
Mereka itu ada di Jakarta, Cirebon, Garut, Semarang, dan masih banyak lagi. Jadi kelompok ini tuh sangat anti fasisme Jepang. Yang kedua ada kelompok Kaigun. Kelompok Kaigun ini merupakan perhimpunan para pemuda yang mempunyai hubungan erat dengan Kepala Perwalian Angkatan Laut atau Kaigun. Jadi Kaigun itu Angkatan Laut, yaitu Laksamana Maeda. Yang ketiga kelompok Sukarni. Kelompok Sukarni ini merupakan kumpulan para pemuda anti-Jepang di bawah pimpinan Sukarni. Yang keempat, kelompok Persatuan Mahasiswa. Ini tuh terdiri dari mahasiswa kedokteran dan bermarkas di Jalan Perapatan nomor 10 Jakarta. Selanjutnya ada kelompok Amir Syarifuddin. Kelompok Amir Syarifuddin ini merupakan kumpulan pemuda yang berpaham sosialis dan selalu menentang kebijakan dari pemerintah Jepang. Jadi itu dia beberapa perlawanan yang dilakukan dengan strategi ilegal ini. Ini tokoh-tokohnya. Dan selanjutnya ada juga perlawanan bersenjata. Kalau perlawanan bersenjata ini muncul dilakukan di berbagai daerah. Jadi ini meliputi perlawanan rakyat-rakyat. Misalnya ada rakyat Singaparna, Indramayu, Kalimantan, dan Aceh. Jadi perlawanan rakyat Singaparna ini dipimpin oleh para ulama banyaknya. Jadi rakyat yang diwajibkan menyerahkan padi dan beras, terus juga adanya Romusha, ngerasa kalau ini tuh udah keterlaluan gitu. Dan akhirnya mereka pun melawan. Tapi untuk di Singaparna ini lebih khusus mereka protes, mereka melakukan perlawanan karena adanya perintah untuk melakukan sekerei. Sekerei itu apa? Udah aku jelasin sebelumnya, yaitu upacara membungkukkan badan menghormati ke arah matahari gitu, ke dewa matahari. Karena tokoh-tokoh perlawanan Singaparna ini ulama-ulama Islam, makanya ini tuh ditentang oleh salah satunya Kiai Haji Zainal Mustafa. Soalnya ini tuh dinilai menyalahi akidah agama Islam gitu. Oleh karena itu terjadilah perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam di Singaparna. Yang kedua ada perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu ini terjadi di desa Kaplongan Karangampel bulan April 1944. Jadi pemimpinnya itu Madria, dan ini tuh terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Jadi rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung menyerahkannya ke balai desa. Kayak gitu. Rakyat nggak bisa dong menerima cara-cara Jepang yang seperti ini. Akhirnya mereka protes. Setelah kejadian tersebut, tapi nggak banyak perubahan juga gitu waktu perlawanan Indramayu ini. Selanjutnya ada juga perlawanan lain yang terjadi di daerah Kalimantan. Jadi kalau ini rakyat melawan Jepang karena penindasan mereka yang sangat banyak, sangat berat gitu. Dan tokoh dari perlawanan ini adalah Pangsuma. Pangsuma ini pemimpin dari suku Dayak. Jadi dia ini mempunyai pengaruh yang luas di kalangan orang-orang atau suku-suku dari daerah Dayak dan sebagainya. Akhirnya dia bergerak menyuarakan aspirasinya dan melawan kesewenang-wenangan pemerintahan Jepang. Yang selanjutnya ada perlawanan rakyat Aceh. Nah, kalau perlawanan rakyat Aceh ini terjadi di Chot Plieng, dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil ini seorang ulama muda, guru mengaji. Kenapa sampai mereka itu melakukan perlawanan? Karena mereka melihat kekejaman dan kesewenang-wenangan pemerintahan pendudukan Jepang, terutama dalam Romusha. Maka akhirnya Abdul Jalil ini memimpin rakyat Chot Plieng untuk melakukan perlawanan, melawan tindakan penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia. Oke, itu dia beberapa perlawanan-perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh rakyat dari berbagai daerah di Indonesia untuk melawan kesewenang-wenangan Jepang. Oke,
Dan seperti yang kita tahu, Jepang itu akhirnya mundur dari kekuasaannya. Kenapa Jepang bisa mundur dari kekuasaannya? Gimana Jepang mulai berakhir berangsur-angsur meninggalkan Indonesia sampai akhirnya menyerah dan memberikan kemerdekaan ke Indonesia, bakalan kita bahas di lesson berikutnya, yaitu tentang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia. So, buat kalian yang penasaran gimana sih kelanjutannya, boleh langsung disimak di lesson aku berikutnya. Sampai jumpa di lesson aku berikutnya, dan bye!